Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 13 Ramadan 1444 Hijriah, yang mana kesempatan ini ba'da zuhur kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis wal Fiqh, pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan, dan kita masuk kepada kitab bab terakhir dari kitab yang keempat, Al-Babul Ashir ma la yukrahu fi shaumi ala rajih. Bab yang terakhir, perkara-perkara yang khilaf apakah dia memakruhkan atau tidak, namun yang rajih tidak memakruhkan. Maka beberapa poin di sini. Yang pertama, al-istiyak atau istiyakun. Makna istiyak adalah bersiwak. Maka bersiwak di siang Ramadan telah terjadi ikhtilaf apakah makruh atau tidak. Adapun masalah pembatal, jelas tidak ada dalil sama sekali dari pembatal puasa. Maka permasalahan di sini apakah dia dimakruhkan atau diperbolehkan. Dan perkaranya jika dimakruhkan, ditinggal di siang Ramadan dengan ilmu dia mendapatkan pahala. Jika memang dimakruhkan, maka jika tidak, maka tidak ada apa-apanya. Maka ini pertama yang dijadikan permasalahan adalah istiyak. Dan al-istiyak dari segi lughah definisinya masdar dari istaka yastaku al-istiyak, wa huwa nadhafu fammahu wa asnanahu bisiwak. Seseorang membersihkan mulutnya dan lidahnya juga dan giginya dengan siwak. Dan seperti itu juga ala wazn tasawwaka yatasawwaku, tafa'ala yatafa'alu, tasawwuk. Maka dikatakan oleh Arab, saka fammahu bil'ud yasukuhu saukan idadalakahu bihi. Maka siwak di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ruf dari akar pohon yang tumbuh di padang pasir. Maka diambil akarnya, kemudian dibuka, kemudian langsung dimasukkan ke mulut. Maka dia panas dan segar. Maka tentang masalah siwak ini di siang Ramadan bagaimana? Maka jawabnya, dia itu mustahab alal itlaq. Dia itu sunnah secara mutlak, kecuali fi nahar Ramadan inda shaim telah terjadi khilaf. Adapun siwak selain di bulan Ramadan, di siang ataupun di malam, sunnah. Namun di dalam permasalahan di siang Ramadan telah terjadi khilaf. Khilafnya di antara mereka ada yang mengatakan makruh, ditinggal lebih baik jika bersiwak di siang Ramadan. Dan ini madhab Asy-Syafi'i dan Abu Thawr dan Atha. Dan yang lainnya mengatakan dia adalah sunnah dalam segala waktu. Di siang Ramadan, di malam Ramadan bersiwak adalah sunnah. Maka inilah perbedaan yang ada. Lalu yang mengatakan secara mutlak adalah jumhur ulama. Dan wallahu alam ini yang rajih, yang dipilih oleh penulis juga, bahwa siwak bukan perkara yang dimakruhkan baik di siang Ramadan
Adapun pendalilan seperti hadis yang muttafaqun alaih disebutkan di dalam matan, qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Ini pendalilan jumhur, di mana Nabi mengatakan, jikalau tidak memberatkan kepada umatku, maka aku pasti akan memerintahkan wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk bersiwak di saat hendak masuk kepada sholat. Maka jika perkara itu tidak memberatkan bagi kaum muslimin, Nabi dulu akan mewajibkannya, sehingga setiap mau sholat bersiwak. Maka ini pendalilan sunnah secara mutlak, tidak dibatasi puasa, tidak dibatasi di siang hari Ramadan, secara mutlak. Dan ini pendalilan jumhur dan ini yang rajih. Maka ini pendalilan yang pertama dari pendalilan jumhur, dan muttafaqun alaih di sini tidak butuh dibahas lagi. Kemudian yang kedua, beristidlal jumhur dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin Bashar ma'ruf Bundar, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri, jika meriwayatkan darinya Abdurrahman ibnu Mahdi, an Asim ibni Ubaidillah an Abdillah ibni Amir ibni Rabi'ah an abihi an Amir ibn Rabi'ah qala ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam ma la ahsi yatasawwaku wa huwa shaimun. Maka aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terhitung dia bersiwak dalam keadaan berpuasa. Maka ini pun bantahan kepada yang mengatakan makruh. Maka hadis dari Amir ibn Rabi'ah ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia dari Abi Daud juga dan Imam Ahmad. Semua sanadnya bertumpu kepada Sufyan wa huwa Ats-Tsauri an Asim ibni Ubaidillah an Abdillah ibni Amir ibni Rabi'ah dari bapaknya Amir ibn Rabi'ah, seorang sahabi. Maka hadis ini dhaif. Penyakitnya illatuhu Asim ibnu Ubaidillah wa huwa sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Namun mempunyai syahid. Makna syahid, datang sahabat yang lain. Seperti di hadis yang berikutnya di matan disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Abu Abdullah rahimahullah, haddatsana Utsman ibnu Muhammad Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abu Ismail Al-Mu'addib an Mujalid an Sya'bi an Masruq an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min khairi khisalis shaimi as-siwaku, dari sebaik-baiknya bagian orang yang berpuasa itu melaksanakan siwak. Maka bersiwak dalam keadaan berpuasa di hadis ini tegas diperbolehkan, bahkan sebaik-baiknya khisal. Maka sanad ini pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ad-Darqutni, madarus sanadnya kepada Mujalid. Dan antum tahu Mujalid yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia penyakit hadis ini dinamakan dengan Mujalid Ibnu Sa'id, didhaifkan oleh jumhur. Maka para ulama di saat meriwayatkan hadis ini mendhaifkan dikarenakan Mujalid. Seperti Ibnul Qayyim meriwayatkan di Zadil Ma'ad hadis ini dan mengatakan rawahu Ibnu Majah min hadis Mujalid wa fihi dha'f. Maka hadis ini dhaif karena ada Mujalid. Dan begitupun Al-Busiri fil Misbah Az-Zujajah, hada isnad dhaif. Dan begitupun Al-Hafidz Ibnu Hajar diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa huwa dhaif dikarenakan Mujalid. Maka dari hadis Aisyah
dan Amir ibnu Rabi'ah yang lafadznya hampir sama, bisa saling menguatkan bahwa Nabi melaksanakan siwak di saat berpuasa. Maka ini al-adillah as-sarihah as-sahihah, bolehnya melaksanakan siwak di siang Ramadan dan tidak ada kebencian padanya. Maka wajh dalalah la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah, maka aku akan memerintahkan kaum muslimin untuk bersiwak ma'a kulli shalah. Maka ma'a kulli shalah, salawatul khams, ada yang di siang apa tidak? Kama zuhur wal asr. Idan la amartuhum bisiwak, Nabi memerintahkan untuk bersiwak. Di antaranya salat zuhur, salat fajr, salat asr, semuanya di siang Ramadan. Maka masuk kepada keumuman keumuman hadis tidak bermasalah. Dan juga di dalam lafaz mala ahsi yatasawwaqu wa huwa shaim, dan bahkan disebutkan khairu khisalis shaim ay anna siwak syu'batun au juz'un min khairis shaim, dari sebagian kebaikan orang yang melaksanakan puasa dengan bersiwak. Ya apa tidak? Karena seperti kita ketahui di dalam hadis terdahulu telah kita syarah, la khulufu fami shaimin atyabu indallah min rihil misk. Maka dari segi kedokteran juga, bahwa orang yang berpuasa mulutnya bau apa tidak? Bau, karena terkumpul bakteria di mulut, dan juga tidak adanya makan dan minum, maka mulut ini bau. Dan juga dari dalam, dari lambung, di mana lambung tidak mendapatkan makanan, mengeluarkan asam lambung, dan tidak ada proses penghancuran, maka bau mulutnya naik ke atas. Itu di bidang kedokteran. Maka bersiwak mengurangi bau mulut. Maka disebutkan khairu khisalis shaim, dari sebagian perkara yang baik untuk berpuasa, orang yang berpuasa adalah bersiwak. Maka ini pendalilan dari jumhur. Lalu bagaimana pendalilan dari sebagian asy-Syafi'iyah, yang mana mereka beristidlal dengan beberapa hadis yang nanti akan kita sebutkan, bahwa siwak di siang Ramadan makruh. Maka pendalilan mereka, barakallahu fikum, hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, haddatsani Abdullah bin Muhammad haddatsana Hisham akhbarana Ma'mar an Zuhri an Ibnil Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala kullu amal ibni adam lahu ila shaum fa innahu li wa ana ajzibih wa la khulufu famu shaimin atyabu indallah min rihil miski. Maka ini pendalilan dari kelompok Asy-Syafi'iyah yang memakruhkan untuk bersiwak. Maka mereka menganggap bahwa al-istiyaq fi nahar Ramadan khassah ba'da zawal aul asr inda shaim yughayyir fam shaim. Bahwa mereka berpendapat dengan melaksanakan siwak akan merubah bau mulut yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Maka ini pendalilannya, bahwa Allah sangat mencintai bau orang yang bersiwak, afdal dari rihil misk. Maka telah datang dari riwayat Ra'i Abi Hurairah wa huwa rawi hadal hadis fa fahimahu fi makna al-khuluf, adalah dari mi'dah, bukan dari mulut. Di saat asam lambung naik dan tidak ada proses penghancuran di lambung, maka naik dan bau mulutnya dari lambung.
Maka kesimpulannya, pendalilan mereka dengan hadis yang sahih, tetapi tidak ada wajah pendalilan as-sharih tentang makruhnya. Mana wajah pendalilan makruh? Bahwa Allah mencintai mulut dari orang-orang yang berpuasa, kemudian jangan bersiwak, karena merubah dari kecintaan Allah. Bagaimana ini? Maka hujjatuhum sahihah ghairu sharih. Tidak ada lafaz sharih tentang makruhnya. Maka kembali kepada pendalilan yang dicintai oleh Nabi, bahwa sebaik-baiknya orang yang berpuasa bersiwak. Dan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jika tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan bersiwak pada setiap salat. Di antaranya waktu fajar sudah masuk puasa, dan duhur dan asar. Maka pendalilan dari kelompok Asy-Syafi'iyah sahihah, muttafaqun alaih, la khulufu famusaimi atyabu indallah min rihil misk. Namun mana pendalilannya? Pendalilannya tidak ada kemakruhan di sini. Kemudian beristimbat juga dengan syarah dari Abi Hurairah tentang la